Hai teman-teman, ketemu lagi nih. Sekarang kita akan membahas salah satu hewan populer dengan peluang pembudidayaan yang besar. Siapa lagi kalau bukan lobster air tawar? Lobster air tawar jenis Cherax quadricarinatus atau juga biasa disebut dengan red cloud ialah salah satu jenis udang air tawar atau crayfish yang berasal dari Queensland, Australia. Udang jenis ini banyak ditemukan di sungai air deras serta danau di pantai utara dan daerah timur Laut Queensland. Di Indonesia, penyebaran lobster air tawar terdapat di wilayah perairan Jayawijaya, Papua. Habitat asli lobster air tawar adalah danau, rawa-rawa, dan daerah sungai yang banyak terdapat tempat pelindung. Lobster air tawar cenderung bersembunyi di celah-celah dan rongga-rongga seperti bebatuan, potongan-potongan pohon, dan di antara akar tanaman rawa-rawa. Teman-teman, udah pernah lihat lobster makan belum? Ternyata, lobster memangsa makanannya lewat beberapa tahapan kerja. Diawali dengan pendeteksian makanan menggunakan antena panjang yang terletak di kepala lobster. Nah, jika sesuai dengan seleranya, mangsa akan ditangkap menggunakan capit lobster yang kuat dan kokoh. Selanjutnya, mangsa diserahkan pada kaki jalan pertama sebagai tangan untuk memegang mangsa yang siap dikonsumsi. Lobster air tawar memiliki gigi halus yang terletak di permukaan mulut, sehingga untuk memakan mangsanya dilakukan dengan cara sedikit demi sedikit. Adapun karakteristik lobster air tawar adalah sebagai berikut. 1. Lobster air tawar aktif mencari makan pada malam hari atau nocturnal. Sementara pada siang hari lobster air tawar bersembunyi di balik bebatuan atau naungan lain. Yang kedua, lobster air tawar merupakan pemakan opportunities, di mana lobster air tawar biasa mengonsumsi pakan berupa biji-bijian, ubi-ubian, tumbuhan, hewan yang mati atau scavenger, sekaligus memangsa hewan hidup lain dari kelompok udang. Yang ketiga, selama hidupnya, lobster air tawar sering berganti kulit atau molting, terutama pada fase juvenile atau burayak. Yang keempat, lobster air tawar mempunyai sifat kanibal loh teman-teman. Hal ini terutama terjadi pada saat kepadatan tinggi, kondisi lapar, dan tidak ada atau kurangnya tempat persembunyian. Kebiasaan nyata yang sering dilakukan adalah mengkonsumsi udang-udang kecil yang hidup di habitatnya, atau memangsa hewan anggota Cherax itu sendiri. Yang kelima, ada kecenderungan lobster air tawar berjalan dengan merambat atau memanjat, bukan dengan berenang. Nah, yang keenam, lobster air tawar dapat hidup selama kurang lebih 80 jam tanpa air pada suhu udara 12 derajat Celcius dan lembab. Ukuran panjang tubuh lobster air tawar dapat mencapai 7,5 cm, dengan ukuran terbesar yaitu 40 cm dengan berat mencapai 3,5 kg pada spesies C. quadricarinatus atau lobster air tawar capit merah. Teman-teman tahu nggak? Ternyata lobster air tawar mampu dihargai 100 hingga 200 ribu rupiah per kilogramnya. Maka dari itu, budidaya lobster air tawar merupakan usaha yang sangat-sangat menjanjikan. Yuk disimak cara budidaya lobster air tawar yang baik dan benar. Yang pertama, wadah atau media pembenihan. Dalam pembenihan lobster air tawar, Anda perlu menyediakan beberapa wadah untuk pembenihan lobster air tawar, yaitu akuarium, bak plastik atau fiberglass, dan kolam semen, di mana keseluruhannya membutuhkan peralatan pendukung. Penggunaan akuarium sebagai wadah pembenihan lobster air tawar dapat disesuaikan dengan luas ruangan yang ada. Akuarium untuk lobster air tawar dapat dibuat dengan panjang 1 meter, lebar 0,5 meter, dan tinggi
0,4 meter, di mana ketinggian maksimal air dalam akuarium ialah 30 cm. Akuarium sebesar ini mampu untuk memelihara satu paket indukan atau 5 betina dengan 3 jantan, atau juga mampu menampung 100 ekor benih ukuran 1 inci. Yang kedua, sumber air yang bisa digunakan. Untuk memelihara lobster air tawar, kita dapat menggunakan sumber air seperti air tanah, air pam, dan juga air sungai. Untuk penggunaan air tanah, sebaiknya diendapkan terlebih dahulu selama 24 jam. Hal ini ditujukan agar kadar oksigen yang terlarut di dalamnya meningkat. Air tanah juga memiliki tingkat derajat keasaman atau pH yang cenderung lebih tinggi atau lebih asam. Sedangkan air pam memiliki derajat keasaman yang relatif stabil. Namun, air pam mengandung zat klorin dan kaporit yang sangat tinggi sehingga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup lobster air tawar. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Untuk pengendalian hama dan penyakit dalam proses pemilihan lobster air tawar, hama yang sering mengganggu ialah kucing dan tikus. Oleh karena itu, pastikan agar media pembenihan terbebas dari jangkauan kedua hewan tersebut ya teman-teman. Sementara untuk penyakit yang selama ini menyerang lobster air tawar, biasanya ialah jamur saprolegnia dan acila, cacing jangkar, serta parasit Argulus foliceus. Yang keempat, memilih dan merawat calon induk. Disarankan untuk tidak memilih lobster air tawar yang berkepala besar dan tubuh kecil. Hal ini menandakan kekurangan makanan. Yang kelima, pemijahan induk lobster. Calon induk yang dipijahkan setelah berusia 10 hingga 12 bulan atau saat panjang tubuhnya mencapai 15 hingga 17 cm. Induk jantan dan betina yang akan dipijahkan disatukan dalam akuarium berukuran 40 x 40 x 30 cm dengan ketinggian air 20 cm. Jumlah induk yang ditebar dalam wadah pemijahan ialah 3 ekor jantan dan 5 ekor induk betina. Dalam wadah pemijahan tersebut diberikan tempat persembunyian berupa pipa paralon. Jumlah dan ukuran tempat berlindung harus disesuaikan dengan jumlah dan ukuran indukannya. Proses pemijahan ditandai dengan terlihatnya telur di bagian abdomennya. Selanjutnya, induk betina diinkubasi ke wadah perawatan telur. Yang keenam, proses penetasan telur. Untuk wadah penetasan telur yang digunakan ialah akuarium, bak plastik atau kolam semen dengan ukuran 1 x 1 x 1 meter dengan ketinggian air yaitu 0,5 meter. Wadah sebesar ini bisa menampung 400 benih atau 2 ekor induk betina. Di dalam akuarium penetasan telur ini dapat diberi pipa paralon untuk persembunyian atau untuk tempat benih yang akan menetas. Selama proses pengeraman dan penetasan, suhu dan wadah harus tetap dijaga agar selalu stabil, karena telur sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Pada minggu pertama, telur berbentuk bulat dan masih berwarna kuning. Selanjutnya, telur akan berubah menjadi coklat kehitaman dan mulai tampak bagian-bagian tubuh seperti mata dan kaki. Setelah 1 bulan, semua bagian tubuh sudah terbentuk sempurna dan menetas secara sempurna. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan benih. Benih yang baru menetas dipelihara dalam kolam penetasan selama 10 hari. Selanjutnya benih dipindahkan ke kolam pendederan untuk dipelihara selama 2 bulan. Usahakan juga agar benih tidak terkena langsung panas matahari, karena benih masih sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Setelah berumur 8 hingga 15 hari, benih sudah mulai berbentuk seperti lobster dewasa yang memiliki cangkang kepala dan cangkang tubuh. Benih dapat diberi pakan tambahan setelah 1 minggu berupa cacing sutra, tepung kacang, daging udang, atau pelet udang yang dihaluskan.
Benih lobster bisa dipanen dengan usia 70 hari dengan panjang 5 cm. Setelah benih lepas dari induknya, selanjutnya induk betina dipisahkan dari benih lobster ke wadah pemeliharaan induk dan diberikan pakan yang mengandung protein tinggi hingga induk tersebut molting dan dapat dipecahkan kembali. Nah, teman-teman dapat menerapkan tips-tips di atas dalam budidaya lobster air tawar. Tapi pertemuan kita sampai ini aja ya teman-teman. Sampai ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.